Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa kumpul di rumah salah satu anggota KPMPKH Desa Padang Binjai dalam rangka mengikuti kegiatan P2K2. Nah, khusus untuk hari ini Bu Ibu, kita belum melanjutkan materi bulan belakang, tapi sama-sama belajar tentang stunting. Nah, stunting atau penyakit stunting. Nah, pada kesempatan ini kita belajar di modul 4 sesi 5-nya, yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Nah, di sini saya mau bertanya, Bu. Ada yang sudah tahu tentang stunting atau penyakit stunting? Belum. Oh, belum. Jadi stunting itu penyakit, Bu. Penyakit atau gangguan yang mana kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Nah, jadi umurnya sekian tapi tinggi badannya tidak sesuai kan dengan teman-teman sebayanya atau anak yang normal. Stunting ini terjadi rentan waktu atau berkembang sampai umur anak 2 tahun. Nah, jadi rentan waktu itulah kira-kira apa bisa terjadi stunting pada anak. Nah, itu. Atau 1000 hari 1000 hari pertama kehidupan. Penyebab stunting itu banyak Ibu-ibu. Pertama, kurang gizi pasti kan? Kurang gizi. Kedua, jangan sepelekan ini, tidak cuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun. Nah, itu bisa menyebabkan stunting karena banyak kuman kan? Banyak makan sesuatu tidak cuci tangan, itu baik ibunya maupun anaknya. Nah, ketiga, tidak buang air besar atau buang air kecil di jamban yang sehat. Nah, itu bisa terjadi stunting. Mengapa? Karena kalau kita BAB di alam terbuka, kotoran tadi itu dimakan lalat kan? Lalat hinggap ke makanan kita, terus kita konsumsi. Nah, itu bisa menimbulkan penyakit. Itu bisa juga penyebab stunting juga kan. Terus tidak melakukan stimulasi. Nah, stimulasi itu tahu stimulasi? Belum. Stimulasi ibu rangsangan. Rangsangan atau sentuhan itu. Aman kata awak ni ajak ibu guau ajak ibu guau, ajak ibu main itu. Nah, anak ni tadi ketika anak itu baru lahir itu kan bermainnya mungkin di apa bahasa Indonesia ditimang-timang, diajak nyanyi. Umur 2 tahun mungkin bisa diajak berjalan atau berlari. Itu namanya stimulasi. Atau sibal kan. Yang selanjutnya tidak datang ke posyandu. Mungkin kan kita posyandu kan mendapatkan vitamin kan, terus mendapatkan imunisasi, campak segala macam. Itu kalau kita tidak datang ke layanan kesehatan, posyandu, puskesmas, itu juga bisa menyebabkan anak stunting. Bu, dampak stunting nih tentu tadi pertama gagal tumbuh tadi gagal tumbuh, tidak sesuai dengan umurnya kan tinggi badan. Terus gagal berkembang. Apa berkembang itu? Baik fisik maupun mentalnya, pengetahuannya, motorik badan tubuhnya kan, itu namanya berkembang. Terus gangguan metabolisme atau mudah terserang penyakit. Nah, itu namanya stunting. Nah, khusus untuk sore ini kita ke
pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Oke? Nah, apa namanya, anak umur 0 sampai 6 bulan tadi harus dipenuhinya kesejahteraan anak tadi ya. Nah, pertama itu setelah anak lahir, anak harus diberi namanya IMD atau inisiasi menyusui dini ya. Jadi ketika anak lahir harus susu ibunya kan, harus disentuhkan kan. Kedua, anak harus diberi ASI eksklusif umur 0 sampai 6 bulan. Nah, jadi tidak boleh makanannya selain ASI. ASI. Udah itu tidak boleh percaya pada tradisi atau kebiasaan di sekitar kita yang tidak mendukung kesejahteraan anak tadi. Pertama, misalkan kan pemotongan tali pusar oleh dukun beranak, nggak boleh itu ya Ibu ya. Nah, jadi pusar itu tinggal tanggal sendiri atau lepas sendiri kan. Terus tidak boleh memberi makan pada bayi umur 6 bulan selain ASI. Nggak boleh itu ya, kebiasaan kita. Yang boleh itu apa? Pertama, pijat bayi sederhana, boleh itu dipijat-pijat bayinya kan. Terus kalau ibunya boleh minum jamu, makan makanan yang bergizi lainnya. Nah, ada yang bertanya nih? Ada yang bertanya? Nah, silakan. Bayi 0 sampai 6 bulan kenapa belum bisa dikasih makanan nasi seperti pisang selain ASI? Jadi ibu-ibu, apa namanya, anak bayi 0 sampai 6 bulan itu harus selain ASI dia boleh. Karena apa? Pencernaan pada perutnya itu belum bisa mencerna makanan yang Keras. yang berat atau yang tidak sesuai lah dengan perutnya kan. Harus sesuai dengan prosedur, harus ASI. Nah, jadi belum boleh ya Beb ya. Selain ASI. Ada yang lain? Boleh enggak anak saya umur 5 bulan. Dia sedang menyusui. Boleh enggak diinjui nambah sayuran daun kelor biar nambah ASI. Boleh. Boleh itu Ibu ya. Kalau untuk menambah jumlah air susunya biar banyak, terus menambah gizinya, makan daun kelor. Kalau bahasa kita kan daun merunggai ya. Itu boleh untuk menambah jumlah air susu. Tadi kan bayi nih, kesejahteraan bayi kan. Nah, sekarang kesejahteraan ibunya. Kesejahteraan ibunya itu harus dipenuhi, Bu. Nah, pertama, cinta dan kasih sayang suami dan anak-anaknya. Kedua, pemenuhan gizi yang seimbang atau makanan ibu menyusui tadi harus bergizi. Ketiga, meningkatkan pengetahuan ibu akan keunggulan ASI dibandingkan susu formula. Jadi tidak boleh nih susu formula kalau anaknya belum sampai 6 bulan atau bahkan sampai umur 2 tahun. Boleh itu makanan penambah, misalkan nasi dicampur pisang, tapi harus 6 bulan ke atas. Nah, selanjutnya meningkatkan potensi diri untuk ibu menyusui atau pengetahuan tentang ibu menyusui boleh disampaikan untuk kesejahteraan ibunya kan. Nah, itu untuk ibu. Yang terakhir Bu Ibu ya, untuk kesejahteraan anak dan bayi tadi, orang-orang sekitar ibu dan anak tadi harus mendukung. Pertama itu dukungan suami, kedua dukungan keluarga termasuk ibu mertua, kakek neneknya atau anak-anak yang sudah ada kan. Ketiga dukungan masyarakat sekitar harus didukung nih anak bayi baru lahir dan ibu menyusui tadi, jangan sampai menyusahkan atau membuat pemikiran ibu yang menyusui ya. Mungkin dia stres. Jangan, biar tidak stres. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.